Oke, shalom anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Miss Lina. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini, kita dapat mengerti dan kita dapat pahami. Nah, anak-anak, kita mau berdoa, nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari anak-anak, ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau belajar. Tuhan berkati kami agar kami, Tuhan juga memberikan kami hikmat, agar apa yang akan kami pelajari hari ini, kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati orang tua kami yang sedang bekerja maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan juga sukacita bagi kami, semangat bagi kami, agar kami tetap ada sukacita dan kami tetap ada semangat ketika kami mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, anak-anak, judul materi kita hari ini yaitu kita masih belajar tentang Aku menang karena Allah menopangku. Aku menang karena Allah menopangku. Nah, kita belajar bagian B, memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Setiap orang percaya harus berani menunjukkan jati diri mereka sebagai anak-anak Allah. Ya. Setiap mengadakan perlawanan terhadap kuasa kegelapan, di situ kehadiran Allah selalu dinyatakan. Mari kita belajar dari beberapa tokoh iman yang sangat berani menyaksikan kemahakuasaan Allah. Ya. Yang pertama, kita belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia saat bersembunyi di Sungai Kerit. Ya. Saat itu, dengan iman yang kuat, Nabi Elia dipelihara oleh Allah melalui burung gagak yang membawa sepotong roti dan daging. Nah, demikian juga ketika ia berada di rumah janda Sarfat, mujizat terjadi. Ya. Tepung dan minyak, yaitu seorang janda Sarfat, tidak habis selama musim kemarau. Nabi Elia juga membangkitkan anak seorang janda Sarfat. Peristiwa ini membuat nama Allah dimuliakan. Nah, anak-anak, inilah
iman yang sangat berani menyaksikan kemahakuasaan Allah. Ya, selanjutnya Nabi Elia juga ketika bertanding melawan 160 dewa Baal. Nah, ia seorang diri menyaksikan kuasa Allah yang hidup dengan mendatangkan api untuk membakar kurban bakaran. Dengan iman dan kesungguhan hati, Nabi Elia meminta Allah menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang hidup dan berkuasa di hadapan seluruh umat Israel yang saat itu sedang berpaling dari Allah kepada para nabi Baal. Nah, anak-anak, setelah Nabi Elia berseru dalam doanya, Allah mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba turunlah api dari Tuhan dan membakar habis kurban bakaran milik Nabi Elia. Dan pertandingan dimenangkan oleh Nabi Elia. Ini Tuhan sungguh luar biasa, ya. Dan Tuhan sudah menolong Nabi Elia. Kenapa Tuhan menolong Nabi Elia? Karena Nabi Elia ini adalah imannya sangat kuat. Dia sangat berani menyaksikan kuasa Allah. Ya, di depan 150 dewa Baal. Jadi anak-anak, selanjutnya ada Rasul Paulus. Dalam pergumulannya mengabarkan Injil Kristus, dia harus masuk penjara. Namun, penjara tidak menyurutkan kesetiaannya kepada Allah. Dia tetap berjuang dalam Tuhan, sehingga buah-buah imannya bertumbuh melalui jemaat yang setia kepada Kristus. Oke anak-anak, mari kita ambil contoh dari Rasul Paulus ini yang sangat setia pada Tuhan. Walaupun dia di penjara, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap memberitakan atau mengabarkan Injil Kristus. Oke anak-anak, selanjutnya menanggapi campur tangan Tuhan. Nah, inilah contoh atau cermin sikap setia kepada Allah. Allah ingin kamu meneruskan perjuangan para tokoh iman. Kamu pasti menang karena Allah akan menopangmu. Percayalah bahwa Allah akan menyertai hidupmu. Nah, kita akan melihat ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan adalah yang pertama, dia memiliki kesetiaan kepada Allah. Kedua, dia menjadi pelaku firman yang hidup. 3, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, hidup mengandalkan kekuatan Allah. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang berjuang
dalam Tuhan. Ada berapa anak-anak? Ada 4 ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan. Anak, orang yang tidak hidup dalam Tuhan, dia akan mengalami hal-hal berikut ini. Ya. Yang pertama, dia penuh dengan kekhawatiran karena tidak memiliki pengharapan. Ini adalah orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Dia tidak memiliki pengharapan. Dia penuh dengan kekhawatiran. Ya. Terus yang kedua, dia kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Orang ini akan mengalami hal-hal seperti ini. Ya. Dia penuh dengan kekhawatiran karena dia tidak memiliki pengharapan dan juga kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya anak-anak, nah seperti kisah Nabi Elia dan Rasul Paulus yang kita baca di atas, manusia menjadi kuat jika Allah yang memberi kekuatan. Ya. Mintalah kekuatan dari Allah. Mulailah dengan tekad dalam diri kita untuk meningkatkan semangat perjuangan bersama Allah. Selanjutnya, nah, ini ayat firman Tuhan. Ada 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38 sampai 39. Anak-anak baca di rumah ya. Nah, firman Allah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah akan berkenan memakai orang yang setia di jalan Allah untuk menjadi saksi bagi kebesarannya. Seperti Nabi Elia yang dengan kesetiaannya kepada Allah, ia dikaruniakan anugerah dan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, anak-anak. Nah, jadi anak-anak, Tuhan akan memakai kita ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita menjadi saksinya. Amin. Nah, oke. Selanjutnya di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Nah, dalam ayat ini juga Rasul Paulus menyampaikan pernyataannya dengan tujuan untuk memberikan kesaksian hidup pengalamannya bersama Yesus. Nah, ia menekankan agar manusia semakin mendalam kesetiaannya dan mewujudkan tekad hidup untuk melayani Tuhan dengan hidup yang harus berbuah. Nah, oke, anak-anak. Nah, oke. Materi kita cukup sampai di sini dan tugas anak-anak ada di halaman 59. Silakan anak-anak tuliskan ungkapan syukurmu kepada Allah dalam bentuk puisi atau doa atau lagu. Buatlah dengan indah dan diberi hiasan. Silakan anak-anak membuat di buku tulis atau buku gambar atau di HVS bisa.
Silakan anak-anak membuat ungkapan syukur anak-anak kepada Allah dalam bentuk apa saja, puisi, doa, atau lagu. Ya, itu bisa ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin kegiatan pembelajaran kami hari ini, sehingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami, Tuhan juga terus memberikan kami kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetaplah berdoa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.